syariah, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan. Sementara itu, pengertian dari efek syariah menurut POJK 15-POJK.4-2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Pengaturan pelaksanaannya di mana akad, cara pengelolaan, dan kegiatan usaha. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, atau aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efek syariah merupakan surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Efek tersebut dapat berupa saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk, serta beberapa efek derivatif lainnya. Kendati dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah, namun efek, khususnya saham syariah, akan masuk dalam bisnis online trading konvensional. Mengingat dalam sistem online trading konvensional semua efek yang tercatat di bursa, termasuk pula saham syariah, akan tercatat dalam sistem tersebut. Namun dalam sistem online trading syariah atau SOTS, transaksi tetap dibatasi pada efek-efek syariah, serta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Maka jelas bahwa investor konvensional dapat berinvestasi pada efek syariah, namun sebaliknya, investor syariah tidak dapat berinvestasi pada efek konvensional. Daftar efek syariah. Yang dimaksud dengan daftar efek syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang telah ditentukan oleh Bapepam LK atau pihak yang disetujui Bapepam LK. DES yang diterbitkan oleh Bapepam LK dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1. DES periodik. DES periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala pada akhir bulan Mei dan November di setiap tahunnya. 2. DES insidentil. DES insidentil adalah DES yang penerbitannya tidak secara berkala, namun penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya penyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik. Penetapan saham emiten dan atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam LK setelah surat keputusan DES secara periodik diterapkan. Sementara itu, efek yang dimuat dalam DES yang ditetapkan oleh Bapepam LK adalah 1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. 2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. 3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. Saham reksadana syariah. Unit penyertaan kontrak investasi koleksi reksadana syariah. Efek beragun aset syariah. Efek berupa saham termasuk hak memesan tidak terlebih dahulu dan waran syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyertakan bahwa kegiatan usaha beserta pengolahannya berdasarkan prinsip syariah selama tidak melakukan kegiatan usaha seperti yang bertentangan dengan prinsip syariah. Memenuhi rasio-rasio keuangan seperti berikut. Total uang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibanding total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Kriteria saham syariah. Dilihat secara umum, saham syariah tidak jauh berbeda dengan saham konvensional lainnya.
Namun saham syariah memiliki ciri khusus. Saat perusahaan menerbitkan saham syariah, maka wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, produk, jenis bisnis, jasa, dan akad beserta pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, jenis kegiatan bisnis perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, judi, dan lain-lain. 1. Perusahaan publik atau emiten wajib menandatangani dan menjalankan ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah atas setiap saham yang diterbitkan. 2. Perusahaan publik atau emiten yang mengeluarkan saham syariah harus menjamin bahwa aktivitas usahanya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Syariah Compliance Officer atau Dewan Pengawas Syariah. 3. Apabila suatu saat perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka saham yang diterbitkan akan diklasifikasikan sebagai bukan efek syariah. Produk-produk syariah. Adapun produk-produk syariah yang perlu kita ketahui antara lain: 1. Saham syariah. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, emiten yang tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten yang memenuhi rasio-rasio keuangan sebagaimana telah disebutkan di atas. 2. Sukuk. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritas aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri atas sukuk negara dan sukuk korporasi. Produk-produk syariah. Yang pertama, ETF. ETF syariah merupakan salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip syariah, di mana untuk unit penyertaannya dicatat di bursa efek. Investor yang melakukan jual beli ETF haruslah melalui bursa yang memiliki syariah online trading system. Yang kedua, efek beragun aset atau EBA syariah. EBA syariah yang diterbitkan oleh Pasar Modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, EBA syariah berbentuk kontrak investasi koleksi antara manajer investasi bank kustodian. Yang kedua, EBA syariah berbentuk syarat partisipasi atau EBAS SP. Yang ketiga, dana investasi real estate atau DIRE syariah. DIRE syariah berbentuk kontrak kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila akad, cara pengelolaan dan aset real estate tidak bertentangan dengan prinsip syariah.